warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu kita masuk pada materi baru, yaitu pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 pada muatan pembelajaran IPA pada halaman buku kamu Bu Pena 150. Materi kita pada pembelajaran ini yaitu tentang organ-organ pencernaan hewan beserta fungsinya. Berbagai macam jenis hewan memiliki organ pencernaan yang berbeda-beda, begitu juga sistem pencernaannya. Kita lihat hewan yang pertama, yaitu serangga. Serangga memiliki organ pencernaan yang dimulai dari mulut, yang digunakan untuk mengunyah makanan. Kemudian dari mulut, makanan tersebut akan didorong melalui tembolok. Tembolok yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Dari tembolok nanti makanan akan menuju ke empedal, yaitu lambung pengunyah. Jadi di sana makanan yang tersimpan sementara di tembolok akan dikunyah di dalam empedal. Kemudian dari empedal makanan tersebut dialirkan ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim, di mana makanan dicerna menjadi halus. Dari lambung tersebut kemudian diserap oleh usus, yang dimana sari-sari makanan tersebut diambil dan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian dari usus, sisa dari sari makanan tersebut dibuang melalui anus yang dikenal sebagai kotoran hewan. Itulah aliran atau sistem pencernaan pada serangga. Hewan yang kedua yaitu hewan ruminansia atau yang sering dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya sapi. Nah, ibu tentu pernah lihat sapi. Sapi, organ pencernaannya ada beberapa jenis, ada beberapa macam, tentu berbeda pula dengan serangga. Yang pertama, makanan dikunyah di dalam mulut. Jadi, sapi yang memakan rumput, kemudian dikunyah melalui mulut, akan masuk pertamanya ke dalam perut besar yang dikenal dengan istilah rumen. Jadi, di dalam rumen, nanti pada saat si sapi istirahat, kemudian makanan dari rumen itu akan didorong kembali ke mulut. Jadi saat sapinya tidur-tiduran atau selonjoran, maka sapinya itu akan mengeluarkan rumput yang ada di dalam rumen, kemudian dialirkan ke mulut, dikunyah lagi, kemudian masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Jadi setelah makanan masuk dari mulut terus ke rumen, saat istirahat kembali ke mulut, kemudian dialirkan ke retikulum atau perut jala. Dari perut jala kemudian akan masuk ke dalam perut kitab atau omasum. Jadi tahap berikutnya dari perut jala akan masuk ke omasum atau perut kitab, kemudian lanjut ke abomasum atau perut masam, masih dicerna makanan dalam bentuk lebih halus lagi dari tahap sebelumnya. Setelah halus, kemudian diserap oleh usus. Sari-sari makanan diserap oleh usus, sisa atau ampas makanan berupa kotoran dibuang melalui anus. Jadi berbeda dengan serangga, sapi atau hewan ruminansia memiliki 2 kali pengunyahan di mulut. Di mulut yang pertama saat mereka mencari makanan, lalu dikumpulkan rumputnya ke dalam perut besar atau rumen. Kemudian saat mereka istirahat, dari rumen dialirkan kembali ke mulut untuk dikunyah lebih halus. Dari kemudian itu lanjut ke retikulum atau perut jala. Dari perut jala langsung ke perut kitab atau omasum. Dari omasum masuk ke abomasum atau perut masam, lalu ke usus dan berakhir di anus berupa sisa makanan dalam bentuk kotoran. Itu pada hewan ruminansia. Yang ketiga
Ada lagi beberapa jenis hewan seperti ikan, katak, burung, dan mamalia lainnya juga memiliki organ pencernaan yang berbeda. Kalau ikan, dimulai dari mulut, makanan yang masuk dari mulut, terus ke kerongkongan, terus ke lambung, lanjut ke usus, dan berakhir juga di anus untuk pembuangan kotorannya. Pada katak juga hampir sama dengan serangga, yaitu memiliki mulut, kerongkongan, lambung, anus, ada usus halus dan usus besar. Itu yang membedakannya lagi. Pada katak atau reptilia ada ususnya dua, yaitu usus halus dan usus besar, dan berakhir nanti di kloaka atau tempat pembuangan sisa makanannya. Pada burung hampir mirip juga dengan serangga dan memiliki mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Dan pada mamalia, contohnya kita manusia atau hewan yang melahirkan dan menyusui, itu termasuk mamalia. Organ pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, anus, dan usus halus, usus besar, dan anus. Itulah organ atau alat-alat pencernaan pada hewan, di mana setiap hewan memiliki alat pencernaan yang berbeda, aliran yang berbeda juga. Demikian video kita kali ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.